Selamat datang di Semesta Despicable Me, semesta di mana seorang penjahat yang punya impian mencuri bulan tapi harus tertahan karena urusan uang pinjaman, mirip para perintis bisnis sukses usia muda yang punya segudang harapan tapi modalnya masih sebatas angan-angan. Kisah dimulai di hamparan gurun pasir saat seorang musafir tampak menggembalakan domba-dombanya di dekat piramida. Semua sumber minyak akan aku miliki tanpa adanya pajak dari pemerintah. Walaupun tempatnya panas dan gersang, ternyata daerah ini adalah tempat wisata piramida yang sering disambangi oleh turis-turis dengan akhlak minus. Salah satunya adalah bocah sialan ini yang keluyuran ke atas bekas pembangunan proyek dan main-main di pinggiran sampai ngebuat resah dua satpam ini. Awas jatuh. Syukurlah, jatah makan gratis berkurang satu. Meski awalnya pada panik gara-gara bocah ini jatuh dari ketinggian menuju kerasnya piramida, tapi ternyata piramida itu empuk kayak balon, sampai ngebuat bocah ini meluncur dan ditangkap dengan lembut oleh bapaknya. Di sini terungkap bahwa piramida Giza ini udah dicuri dan diganti dengan replika balon. Hal ini ngebuat panik seluruh dunia dan mereka semua langsung ngetatin penjagaan pada situs-situs bersejarah di masing-masing negara. Pindah ke sudut pandang om-om botak berhidung lancip yang ketemu sama bocah lagi nangis. Dia di sini coba mau nenangin nih bocah pakai balon berbentuk segawon, tapi ternyata hatinya nggak sebaik itu. Karena lapar belum makan siang, beliau mampir ke warung kopi terdekat dan emosi gara-gara antriannya panjang. Dia ngebukuin semua orang tak bersalah di sini biar bisa nyerobot antrian. Sama kayak manusia-manusia binatang yang nyerobot antrian pas beli sesuatu padahal jelas-jelas ada orang yang lagi ngantri di depannya. Sorry guys, sebel banget aku kalau ada orang yang kayak gitu tuh. Apalagi alasannya, "Saya duluan ya mas, saya lagi buru-buru." Men, shut your bitch. Karena udah dapat makan siang, dia pun OTW pulang dengan mobilnya yang kalau dilihat mesinnya udah nggak pernah diservis bertahun-tahun. Pas sudah sampai di rumah, dia duduk di sebelah anjing mungil menggemaskan ini dan bersiap untuk menyantap bolu ketan. Tapi belum sempat dimasukin ke dalam mulut, bel depan rumahnya berbunyi. Pas dicek ternyata ada 3 bocah yang lagi nawarin kue buatan rumahan, tapi gara-gara udah beli, om-om botak ini nolak dan ngusir mereka pakai alibi nggak ada orang di rumah. Habis berhasil ngusir bocah-bocah tadi, om-om ini mau menyantap kue tapi diserang sama anjing ramahnya. Pas lagi sibuk bermain sama anjingnya, dia tiba-tiba dihubungi sama kakek-kakek dari TV. Oh ya, nama om-om botak ini si Gru ya. Dan kakek-kakek ini namanya Dr. Novario. Tapi kita panggil aja Profesor Kipli. Profesor Kipli ini ngabarin kalau piramida Giza udah ada yang nyuri, terus hal itu nge-trigger Gru. Habis itu Gru mau ngadain rapat besar di ruang rahasianya sambil manggil antek-anteknya yang berwarna kuning ini. Kalian pasti udah tahu makhluk kecil ini yang mungkin beratnya paling 20-an kilo, karena yang 74 kilo itu emas sitaan. Nama makhluk ini adalah Minions. Mereka semua disuruh kumpul buat mendengarkan pidato tentang pencapaian barang-barang yang udah mereka maling. Walaupun barang-barangnya adalah souvenir-souvenir yang sering dijual di tempat-tempat wisata. Tapi buat membuktikan kalau mereka bisa maling sesuatu yang melebihi piramida Giza, grup punya ide kalau mereka bakal maling senjata pengecil. Dan setelah mereka bisa dapetin senjata itu, mereka akan maling... Ulah siapa tadi, hah? Gajimu kupotong! Temen monyet. Grup punya ide buat maling bulan, dan kalau mereka berhasil maling bulan, mereka semua bakal menjadi penjahat paling terkenal di dunia. Halo bos, sorry mengganggu, tapi tabungan kita sedang menipis. Tenang, aku bakal ambil pay later nanti. Keesokan harinya, Gru OTW ke bank gara-gara buat maling itu butuh dana. Di dalam bank konvensional, ternyata ada bank tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu lewat toilet. Pas sudah sampai lobby, dia disuruh nunggu dan dia ketemu sama mas-mas so asik dengan model gaya rambut batok kelapa. Dia di sini ngenalin dirinya dengan nama Vector dan yeping sana sini, tapi si Gru bodo amat sama dia yang terlalu so asik. Gak selang lama, Gru pun dipanggil buat ketemu sama manajer bank. Gru ngejelasin rencananya buat maling bulan pakai senjata sinar pengecil, dan manajer bank minta ditunjukin dulu senjatanya. Tapi gara-gara Gru masih belum dapat senjatanya, doi diomelin gara-gara nggak ada jaminannya. Terus dia juga punya banyak pay later yang masih belum dilunasin. Oleh karena itu, dia gak dibolehin pay later dulu sebelum dapetin senjatanya. Manajer bank juga bilang kalau yang nyuri piramida Giza di awal tadi tuh si mas-mas dengan gaya rambut batok kelapa tadi. Emosi gara-gara nggak dapet pay later dan iri dengki sama Vector yang udah bisa nyuri piramida, dia ngebukuin kepalanya pas mau balik. Pindah lokasi ke tempat percobaan senjata laser pengecil di fasilitas rahasia Korea Utara yang lagi uji coba mau ngecilin gajah. Gru bersama antek-anteknya beraksi mencuri senjata laser pengecil. Hahaha, muka lu no jajak genjang. Anjir! Belum berhasil sampai rumah, mereka dibegal sama Vector dan berhasil direbut senjatanya. Gak mau kalah, mereka ngejar balik Vector dan mengerahkan semua senjata yang mereka punya. Tapi belum sempet nembak, pesawat mereka ditembak Vector pakai senjata laser pengecil. Karena itu, mengecillah ukuran pesawat mereka seukuran motor Scoopy.
Bentar, ini kenapa pas ditembak sinar pengecil orang-orang yang di dalamnya nggak ikutan mengecil ya? Di lain sisi, ketiga bocil yang nawarin kue ternyata adalah bocah-bocah yatim piatu yang tinggal di suatu panti asuhan dengan ketua panti asuhan setara Hitler. Abis berhasil ngejual kue, mereka siap-siap buat tidur. Dan sebelum tidur, seperti bocah-bocah baik yang penuh harapan, mereka pun berdoa sebelum tidur. Aku berharap semoga koruptor hilang dari seluruh dunia. Aduh, kasihan sekali. Bagaimana caranya kita memberitahunya kalau hal itu mustahil? Keesokan harinya, Gru yang masih nggak terima udah dibegal. Doi mau nyusup ke rumahnya si Vector, yang kalau dilihat dengan mata telanjang ada piramida di belakangnya. Aku kalau lihat ini keinget sama gas LPG 3 kg yang ditutupi sama kertas kardus. Maaf tuan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Gru berusaha nyusup ke dalam rumah Vector, tapi gara-gara rumahnya punya sistem pertahanan yang setara dengan markas militer, Gru hampir tewas dihitamkan. Pas putus asa habis dihitamkan, Gru ngeliat kalau ketiga bocah tadi bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah Vector gara-gara jualan kue cookies. Melihat hal itu, Gru punya ide dan langsung nge-calling Profesor Kipli biar dibuatin robot kue cookies. Habis itu, si Gru langsung meluncur ke panti asuhan buat ngadopsi ketiga bocah tadi dengan alibi sebagai dokter gigi biar bisa dianggap mampu. Tapi gara-gara portofolio yang dikirim kurang menjanjikan, ketua panti asuhan ini nggak langsung nge-ACC permintaannya si Gru. Jadi Gru pakai cara rayuan bahasa Prancis. Anda punya wajah seperti Ratatouille. Terpukau dengan skill bahasa Prancisnya, Gru langsung dapat persetujuan buat ngadopsi mereka. Astaga, dia botak! Pas sudah sampai rumah, bocah-bocah ini sadar kalau Gru adalah orang yang udah ngusir mereka pas di awal film. Oh ya, yang paling tua ini namanya Margot, yang pakai baju pink ini Edith, dan yang kecil ini namanya Agnes. Masuk ke dalam rumah, mereka disambut dengan furnitur-furnitur yang sangat ramah anak dan ketemu dengan anjing imut dan menggemaskannya si Gru. Pas lagi ngobrolin anjing jenis apa tadi, Edith kepo sama salah satu lemarinya Gru dan nyoba masuk. Stay away from there. Aduh, sepertinya kita hanya perlu 2 porsi makan gratis. Ternyata Edith selamat dan mereka semua diajak ke dapur buat dikasih tahu aturan-aturan dalam rumah. Terus kita bisa lihat kalau nih bocah-bocah dikasih makan dan disuruh buang air kayak hewan anjir. Oh hell nah. Lanjut ke ruang rahasia bawah tanah, Gru ketemu si Profesor Kipli buat nagih robot kue cookies yang dipesan Gru pas teleponan tadi. Tapi yang dia dapat malah robot-robot yang bakalan joget kalau ngedenger ada sound horek. Makanya kalau lagi rapat anggaran, jangan tidur orang tua. Balik lagi ke trio bocah ini, mereka bosen gegara nganggur. Akhirnya mereka nyoba ngecek-ngecek semua ruangan. Dan pas si Agnes mau ngambil remote TV, dia nggak sengaja mencet remote lift buat pergi ke ruang rahasianya si Gru. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung meluncur ke dalam liftnya. Di lain sisi, Gru sama Profesor Kipli lagi ngetes alat dan senjata. Dari mulai serum anti gravitasi, tembak kentut, dan robot kue cookies yang udah berhasil dibuat. Pas lagi uji coba, Gru dikagetkan dengan datanya trio perusuh. Tangan mereka gatel dan pengen nyobain barang-barangnya si Gru sampai si Edith nggak sengaja ngelaser kuda poninya si Agnes sampai jadi debu. Ngambek gara-gara kuda poninya gosong, Agnes pundung sampai ngebuat Gru nyerah dan manggil antek-anteknya buat nyari kuda poni yang baru. Tresno, Jarwo, dan Sugeng pun meluncur ke supermarket terdekat buat nyariin kuda poni buat si Agnes. Wow, Kopdes merah. Bukannya fokus nyari kuda poni, Jarwo malah karaoke dan disusul sama Tresno dan Sugeng. Balik lagi ke rumahnya Gru, bocil trio perusuh ini pada tantrum terus disuruh tidur sama Gru. Ini semua salahnya Solikin. Akhirnya mereka pun diantar buat tidur. Dan sebelum tidur, Tresno, Jarwo, dan Sugeng udah sampai rumah terus ngasih kuda poni yang dibuat dari sikat WC. Keesokan harinya, Gru mau menjalankan rencana pencurian senjata laser di rumahnya Vector. Tapi bocah-bocah ini nggak mau pergi sebelum latihan balet. Akhirnya Gru nganterin mereka ke kelas balet. Pas di sana, si Agnes ngasih tiket pertunjukan balet mereka. Setelah kelas balet selesai, mereka semua langsung meluncur ke rumahnya Vector buat menjalankan misi pencurian. Semua berjalan dengan mulus. Bocah-bocahnya bisa masuk ke dalam rumah terus menyusupkan robot-robot cookies. Setelah mendapatkan perintah dari Gru, rombongan robot ini langsung matiin sistem keamanan rumah dan ngebuka pintu buat si Gru, Sugeng, dan Solikin. Tapi ternyata robot-robot juga disetting buat nutup pintunya mereka. Panik gegara rencana pelariannya gagal total, mereka langsung nyari jalan lain buat keluar dan hampir ketahuan sama si Vector. Pas sudah aman, mereka langsung mau kabur lewat jalur ventilasi tapi nggak sengaja jatuh di atas ruangannya si Vector. Sampai mau dimakan sama Megalodon ini. Gegara Megalodon ini tantrum, mereka pun berhasil keluar walaupun si Gru cuman sempakan doang. Habis berhasil nyuri senjata, mereka OTW pulang. Terus si Agnes tiba-tiba teriak, masa pensiunku. Mereka semua ngelewatin sebuah taman rekreasi. Awalnya Gru nggak ngizinin, tapi Gru punya ide buat ninggalin mereka di taman rekreasi itu. Belum sempat ninggalin mereka, Gru dibilangin kalau mereka semua harus didampingi oleh orang dewasa. Terus pas sudah main wahana ini, Agnes tantrum minta boneka kuda poni yang harus dimenangin lewat game tembak-tembakan. Walaupun Agnes berhasil ngenain targetnya, tapi hal itu tetap nggak dianggap gegara nggak jatuh. Merasa hidup tidak adil, Gru langsung turun tangan dan ngeluarin senjatanya sampai ngebuat gosong wahananya. Karena itu, mereka berhasil dapat kuda poni dan Gru pun tersenyum. Pas sudah sampai
rumah, Gru langsung laporan nama manajer bank kalau dia udah berhasil nyuri senjata pengecil. Terus dia langsung mengajukan proposal rencana pencurian bulannya, tapi malah disabotase sama 3 bocah tadi yang tantrum minta makan sampai dibekuin jadi es batu. Melihat presentasi proposal yang gak karu-karuan, manajer bank aslinya mau nyetujuin idenya, tapi dia gak mau dengan alasan gak suka sama Gru. Mendengar hal itu, Gru patah hati dan langsung flashback ke masa lalunya pas masih bocah yang pencapaiannya selalu dipandang sebelah mata sama ibunya. Melanjutkan percakapan tadi, manajer bank bilang kalau dia nggak mau ngasih pinjaman ke penjahat tua kayak si Gru, dan lebih milih ngasih pinjaman ke penjahat-penjahat yang masih muda dan gampang buat dieksploitasi. Habis ngobrol sama si Gru, terkuak ternyata Vector itu anaknya manajer bank ini. Oh, orang dalam ternyata toh. Walah sempak. Balik lagi ke Gru and the Gang. Gru ngumpulin antek-anteknya buat ngasih tahu kalau keadaan keuangan geng ini udah nggak bisa terselamatkan dan rencana mereka buat nyuri bulan batal. Gru juga ngasih tahu para minions buat nyari pekerjaan lain karena bakal ada PHK besar-besaran. Tapi pas suasana lagi sedih dan putus asa, bocah-bocah tantrum tadi ngasih tabungannya yang nggak seberapa buat tambahan rencana nyuri bulan. Terus para minions juga patungan pakai duit tabungan mereka. Habis itu mulailah mereka ngerakit roket yang dibuat dari berbagai furnitur bekas. Selain itu, hubungan Gru sama ketiga bocah tantrum ini juga mulai harmonis, tapi tidak dengan hubungan Profesor Kipli. Karena Gru lebih milih hubungannya sama bocah-bocah tantrum sampai mau ngubah jadwal pencurian bulannya. Pas H-1 pencurian bulan yang bertepatan sama pentas tarik ketiga bocah tadi, Profesor Kipli ngebalikin ketiga bocah ini ke panti asuhan lagi biar si Gru fokus sama rencana pencurian bulan. Profesor Kipli di sini brengsek sih. Padahal ketiga bocah ini udah mau bantu rencana maling bulan pakai tabungan imut mereka, tapi malah di-refund ke panti asuhan lagi. Karena hal itu Gru galau, tapi karena udah hari H, Gru siap-siap buat melaksanakan rencana mencuri bulan lengkap dengan baju astronot berwarna pink. Sebelum masuk roket, Solikin ngasih tiket balik bocah-bocah tantrum ke Gru, tapi ditolak sama si Gru. Jadi Solikin diem-diem nyimpen tiketnya di saku celana Gru. Meluncurlah roketnya dan Vector tiba-tiba nge-spawn buat ngegagalin rencananya Gru. Untungnya Gru udah siap dan nge-strum Vector. Akhirnya Gru berhasil dengan mulus mendekati bulan dan langsung menembakkan laser pengecil dan berhasil mengecilkan bulan. Pas selebrasi gegara berhasil ngecilin bulan, Gru ngeliat tiket balet bocah tantrum tadi dan langsung meluncur ke sana. Di sisi lain, Profesor Kipling lihat kalau minion yang kecil udah balik lagi. Selain itu, pas Tresno, Jarwo dan Sugeng lagi fotokopi pantat, pesawat yang dikecilin Vector di awal tadi juga udah balik ke ukuran semula. Oleh karena itu, Profesor Kipling mau nge-call si Gru, tapi gegara pas ditelepon memanggil, Doi mau langsung nemuin si Gru dengan cepat. Kakek-kakek. Akhirnya Gru bisa berhasil sampai di tempat balet dengan mulus, terus kecewa karena acaranya udah selesai. Dia juga ngelihat kalau ada catatan dari si Vector kalau bocah-bocah tadi udah diculik. Meluncurlah Gru ke rumah Vector buat menyelamatkan bocah-bocah tantrum, dari mulai ngasih bulannya tapi ditipu, terus menghindari rudal balistik, sampai nge-uppercut Megalodon. Karena melihat Gru udah dapat plot armor main karakter, Vector panik dan langsung pergi pakai pesawatnya. Gak mau kehilangan putri-putrinya, Gru juga langsung ngikutin pesawatnya terus dibantu sama Profesor Kipli and the Gang. Gegara efek sinar pengecil udah mulai angus, bulannya mulai gede lagi dan itu ngebuat panik bocah-bocah ini. Woi, kepala batok kelapa! Di lain sisi, Gru nembak jangkar ke pesawatnya Vector dan nangkep para bocah. Agnes dan Edith berhasil diselamatin, tapi Margo berhasil ditangkap sama Vector. Tapi gegara bulannya udah mulai tak terkendali, hal itu ngebuat Margo jatuh terus diselamatin Gru bersama minion dengan sangat dramatis. Habis itu bulannya tambah gede sampai nggak sengaja neken tombol buat meluncur ke luar angkasa bersama si Vector. Akhirnya bulannya pun berhasil dikembalikan ke tempat asalnya bersama mas-mas kepala batok kelapa ini. Habis itu Gru ngantar tidur bocah-bocah ini dan mereka dapat ciuman selamat tidur. Terus para minions yang juga pengen dapat ciuman selamat tidur pun antri di depan kamar. Lo udah anjir. Karena Gru nggak sempat nonton pertunjukan balet bocah-bocah ini, mereka pun ngulang pertunjukan dan ditonton bareng sama antek-antek minions. Habis itu semua juga ikut joget. Dan film ditutup dengan Gru dan ketiga bocah ini memandangi bulan yang udah berada pada posisinya semula. Dah tamat. Apakah piramida Giza yang dicat pemandangan siang hari bisa kembali ke Mesir? Entahlah. Mas-mas kepala batok kelapa juga lagi liburan di bulan. Oke, segitu aja videonya. Semoga kalian enjoy dan makasih yang udah nonton. Peace.